kuliah pendidikan luar biasa dengan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andindita, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya Dini Noviasari, NPM 5021026. Saya Harum Budiani, NPM 5021018. Di sini kami menyampaikan materi dari makalah kami yang berjudul mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar biasa. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin menyampaikan materi pada poin pertama, di mana pada poin A yaitu tentang definisi atau pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK, di mana menurut Wardani tahun 2014 anak berkebutuhan khusus merupakan anak karena kelainan yang dimilikinya memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi secara optimal. Dan menurut Depdiknas tahun 2006, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosional. Sehingga setiap kekhususan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kondisi atau gangguan yang membuat mereka memerlukan penanganan pendidikan yang berbeda dengan anak pada umumnya. ABK sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama yaitu gangguan perkembangan, yang kedua ada gangguan fisik, yang ketiga gangguan belajar, dan yang keempat gangguan emosional atau sosial, di mana menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognisi, fisik, hingga emosi yang dapat menghalangi kemampuan individu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kelas selanjutnya memasuki poin yang kedua yaitu poin B, di mana dengan topik pembahasan cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah dasar biasa. Cara mengidentifikasi ABK di sekolah dasar biasa memang bisa menjadi tantangan, terutama karena ciri-ciri kebutuhan khusus seringkali terlihat pada perkembangan atau perilaku anak yang berbeda dari teman sebayanya. Namun, dengan observasi yang cermat dan pendekatan yang tepat, guru dan orang tua dapat mengenali tanda-tanda awal yang menunjukkan adanya kebutuhan khusus. Kepala Pendidikan Inklusi Cikal Husnul Khotimah menyatakan bahwa sekolah inklusi dapat melakukan beberapa cara dalam mengidentifikasi pendampingan belajar anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dilakukan Cikal antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi dan asesmen murid dan orang tua saat pendaftaran. Cara pertama yang dapat dilakukan oleh sekolah inklusi adalah melakukan observasi dan asesmen di awal pendaftaran. Menurut pendidik yang akrab disapa Nuli ini, secara umum pihak sekolah Cikal melalui pendidikan inklusi telah melakukan observasi dan asesmen pada tahap awal penerimaan murid yang melalui wawancara yang dilakukan kepada murid dan orang tua. Yang kedua yaitu observasi dan asesmen dari guru saat di kelas. Cara kedua yang dapat dilakukan adalah observasi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Guru juga melakukan observasi secara intensif sehingga apabila ditemukan kendala berupa gangguan perkembangan yang berdampak pada proses pembelajaran seperti gangguan konsentrasi, pengaturan emosi, kesulitan belajar, hambatan komunikasi, dan interaksi atau kendala lainnya, bisa segera diidentifikasi masalah serta solusinya. C. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di SD biasa.
Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah dasar biasa memang penting, tetapi terdapat berbagai tantangan yang dapat mempersulit proses identifikasi tersebut. Beberapa tantangan utama dalam mengidentifikasi ABK di sekolah dasar biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu dalam perkembangan anak. Setiap anak berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda-beda. Beberapa anak mungkin mengalami keterlambatan dalam satu atau beberapa aspek perkembangan, misalnya bicara, motorik, atau sosial. Tetapi itu tidak selalu berarti mereka memiliki kebutuhan khusus. Di sisi lain, anak yang memiliki kebutuhan khusus mungkin menunjukkan gejala yang ringan atau tidak terlihat jelas pada tahap awal. Yang kedua, gejala yang tidak terlihat jelas atau tersembunyi. Banyak gangguan perkembangan atau perilaku yang memiliki gejala yang sangat bervariasi dan dapat tumpang tindih dengan kondisi lain, seperti kecemasan ataupun trauma. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam membedakan antara masalah yang bersifat sementara atau yang lebih mendalam. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pelatihan pada guru. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang tanda-tanda ABK dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengenalan masalah. Ini juga bisa mengarah pada pendekatan yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi anak atau membuatnya merasa terabaikan. Keempat, stigma sosial dan budaya. Stigma sosial dan budaya ini dapat menghalangi orang tua atau pihak sekolah untuk mencari evaluasi atau dukungan yang diperlukan untuk anak. Anak yang mengalami kesulitan dalam hal akademik atau sosial mungkin tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan jika tidak ada pengakuan atau kesadaran dalam masalah tersebut. Yang kelima, kurangnya koordinasi antara sekolah dan orang tua. Terkadang, ada ketidaksesuaian antara cara orang tua dan guru melihat perilaku anak. Orang tua mungkin tidak menyadari kesulitan yang dialami anak di sekolah, atau mereka mungkin tidak memahami pentingnya mencari evaluasi profesional. Sebaliknya, guru mungkin tidak sepenuhnya memahami latar belakang atau kondisi anak di rumah yang berhubungan dengan perilaku atau perkembangan anak. D. Penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar biasa. Menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 45, setelah anak teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus, langkah selanjutnya adalah menyediakan dukungan yang sesuai. Penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar biasa memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, yang mengutamakan pengakuan terhadap kebutuhan spesifik anak dan memberikan dukungan yang sesuai agar mereka dapat belajar dan berkembang dengan optimal. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan di sekolah dasar biasa adalah: pertama, pendidikan inklusif, menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkebutuhan khusus dengan menyediakan metode pengajaran atau agar semua anak, baik yang biasa maupun berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama. Kedua, pendekatan individual. Setiap anak membutuhkan pendekatan yang berbeda. Guru dapat membuat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ketiga, pelatihan untuk guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mengajar anak berkebutuhan khusus dan cara menangani tantangan yang mungkin muncul. Keempat, berkolaborasi dengan pihak lain. Melibatkan psikolog, terapis, dan profesional lain dalam mendukung perkembangan anak agar mereka bisa tumbuh dan belajar secara optimal. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalam.